Umatufillah, untuk kali ini kita akan membahas tentang tamu yang kita tunggu-tunggu karena tidak semua hari-hari atau bulan spesial kali ini ya, yaitu tamu bulan Rajab. Sebenarnya bulan Rajab itu nggak ada keutamaannya, maksudnya keutamaan khusus tidak ada, keutamaannya banyak tapi sama dengan bulan haram, seperti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab itu sama. Karena sebagian kaum muslimin di Indonesia ini mengagung-agungkan Rajab itu melebihi Ramadan. Bahkan banyak sekali orang yang puasa 10 hari di bulan Rajab. Itu hadisnya palsu ya, nggak ada. Udah haus-haus, lapar-lapar, ternyata nggak diterima, bahkan bikin masuk neraka karena mengada-ada. Dalilnya di Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sedangkan 1 juta gak tadi pagi? Boro-boro 100.000 aja belum. Nah, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 100 kali udah seperti sedekah berjuta-juta, ratusan juta. Nah, udah berarti nggak usah ngeluarin uang, lisan aja. Ya enggak juga ya, harus komplit ya. Beda. Tuh. Terus satu bacaan lisan kalau diucapkan itu dia diberikan kebaikan 1.000.000 kebaikan, terus dihilangkan 1.000.000 keburukannya, terus ditinggikan 1.000 derajat. Apa itu? Amalan apa itu? Doa masuk pasar. Gak masuk pasar loh. Istana juga ya kalau salah. Kalau istana itu Masuk pasar juga waktu itu. iya bisa. Itu pahalanya. Habis ini langsung pada ke pasar ntar ya. Beli ojok. Beli ojok. Tapi ketika mau masuk loh ya, jangan udah di dalam. Ada yang hafal nggak? Anak-anak hafal loh. Nanti minta ajarin di rumah sama anak-anak. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyu la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini masih di parkiran udah baca itu, jangan udah di dalam udah milih baju keluar lagi kalau mau dapet sayang. Saya sering gitu. Oh iya belum, udah kau depan parkiran lagi baca. Kalau nggak apa dulu ngambil catatan. Ya sayang udah ke pasar nggak dapat 1.000.000 kebaikan. Nggak ditinggikan 1.000.000 derajat ya, sayang. Tapi rata-rata orang pada lupa kalau mau masuk pasar, pada nggak berdoa. Ini tidak harus cuma pasar Seroja loh ya. Kan dikiranya pasar tradisional. Mall itu juga pasar termasuknya. Saya nggak nyuruh ke mall tapi loh. Terus ada satu doa juga kalau kita baca itu merupakan kekayaan. Kita menjadi orang kaya di surga. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi wala haula wala quwata illa billah. Itu perbendaraan kekayaan kita di surga di situ. Kayak subhanallah, kita ditanamkan pohon kurma di surga. Sekali subhanallah. Kalau kita subhanallah 33 setiap habis sholat, berarti kita memiliki kebun-kebun buah di surga. Masya Allah. Itu harus disadari. Kalau sadari dengan banyaknya pahala dari Allah, jadi semangat zikirnya. Zikir pagi petang apalagi manfaatnya. Kita akan dijaga sampai sore hari. Zikir sore dijaga Allah sampai pagi hari. Dilindungi Allah. Jadi yang tadinya mau celaka nggak jadi. Kalaupun sudah qadarullah ya celaka juga ya. Karena itu juga termasuk ujian, bukan karena adab. Itu amalan hati. Sekarang bagaimana menghormati bulan haram yang ketiga, yaitu menghindari maksiat. Ini juga menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Ini juga bentuk
menghormati bulan-bulan haram. Misalnya terutama dosa-dosa besar ya, terutama dosa besar. Jadi menghormati bulan yang dihormati Allah, karena ini bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu harus dihormati tadi dalilnya ya. Harus dihormati. Makanya kalau kita menghormati berarti kita menghidupkan sunnah yang sudah langka. Karena orang sudah mulai nggak menghormati bulan-bulan tersebut, biasa aja ngadepinnya. Kalau kita nggak, harus beda. Nah, salah satunya dari menghormati adalah menhindarkan diri dari berbuat maksiat, terutama dosa-dosa besar. Pertama, dosa besar adalah syirik. Dosa syirik harus kita hindari. Kita niat, ya Allah, kita berdoa, hindarilah ya Allah saya dari dosa-dosa syirik. Hamba berlindung kepadamu dari dosa-dosa syirik, baik yang aku ketahui maupun yang nggak aku ketahui, baik yang aku sadari maupun yang nggak aku sadari. Berlindung pada Allah setiap hari ya. Itu menjadi amalan yang berbeda ketika kita dilakukan di bulan haram. Terus dosa besar yang kedua yang suka kita nggak sadar apa? Besar ini pada ghibah. Nah, ghibah ini dosa besar, ngomongin orang. Yang namanya ghibah itu, kita kalau ngomongin orang nggak suka yang kita omongin itu, gitu namanya ghibah. Kalau itu kenyataan, itu namanya ghibah. Kalau nggak nyata, fitnah. Itu duanya salah. Terus dosa yang ketiga adalah sombong. Ini dosa besar juga, pamer. Misalnya nih, taklim ini coba ini paling bagus nih di antara teman-teman. Nah, ini sombong. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi dalil tentang bulan Rajab itu termasuk bulan yang suci di Quran surat At-Taubah ayat 36. Saya akan bacakan tafsir dari Quran surat At-Taubah ayat 36 ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sebab-sebab turunnya ayat tersebut ketika Rasulullah SAW mengadakan melakukan haji wada, yaitu haji perpisahan. Beliau khutbah di padang Arafah. Saat itu para sahabat merasakan kesedihannya karena seakan-akan Rasulullah itu seperti mau pergi. Seperti Rasulullah itu udah mau meninggalkan mereka dengan khutbahnya itu, sehingga para sahabat pada menangis, pada terharu karena takut kehilangan Rasulullah. Saat itu Rasulullah SAW berkhutbah, wahai para sahabat, ingatlah bahwa waktu itu berputar seperti keadaannya pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ini menafsirkan penafsiran Quran surat At-Taubah ayat 36. Setahun ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan suci yang Allah mewajibkan untuk menghormatinya. Jadi keempat bulan suci itu wajib kita hormati. Nah, nanti akan kita jelaskan bagaimana cara menghormati bulan haram tersebut. Dan Allah mengharamkan perang di dalamnya lewat lisan Ibrahim dan Ismail. Dan bulan-bulan tersebut tiganya berturut-turut, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan Muharram, serta bulan Rajab yang diapit antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi bulan haram atau bulan suci, bulan yang wajib kita hormati karena Allah menghormati pada 4 bulan tersebut, di antara bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, kita akan segera kedatangan satu di antara 4 bulan haram itu, yaitu bulan Rajab. Kurang lebih tinggal 7 hari lagi kalau salah ya. Nah, banyak orang yang sudah tidak mengerti bahwa 4 bulan tersebut harus dihormati. Apa keutamaannya, kenapa harus dihormati? Karena pada bulan tersebut
amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Jika kalau kita berbuat baik, kita pahalanya dilipat gandakan. Jadi di bulan tersebut, ketika kita beramal soleh, dilipat gandakan pahalanya. Dan sebaliknya, ketika berbuat maksiat, dilipat gandakan dosanya pula. Makanya barang siapa yang beramal soleh pada bulan-bulan tersebut dan beramal soleh di tanah suci, maksudnya tanah suci di Mekah ya, itu pahalanya berlipat ganda. Makanya Masya Allah, kalau orang yang bisa umroh di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu pahalanya beda dengan orang yang umroh di bulan-bulan biasa. Nah, di sini akan saya simpulkan dari Quran surat atau ayat 36, yaitu tentang 4 bulan haram atau 4 bulan yang dihormati Allah, termasuknya bulan Rajab. Di situ intinya pertama tidak boleh berperang. Jadi di Quran surat atau ayat 36 itu disimpulkan bahwa tidak boleh perang kecuali diserang. Kalau diserang ya harus perang ya. Tapi kalau nggak diserang haram untuk berperang. Nggak boleh melakukan peperangan kecuali kalau diserang. Kedua, semua amal yang dilakukan, amal soleh yang dilakukan di bulan haram, termasuk bulan Rajab, pahalanya dilipat gandakan. Yang ketiga, dosa juga dilipat gandakan. Ya, maksiat juga dilipat gandakan dosanya atau balasannya, adabnya dilipat gandakan. Nah, ada yang keempat nih bonus istimewa. Amal yang dilakukan di bulan haram termasuk bulan Rajab, ini kita mendapatkan bonus menghidupkan sunnah yang hampir punah. Yang keempat, kita mendapatkan bonus menghidupkan sunnah Rasulullah yang hampir punah, maksudnya udah jarang orang tahu. Coba kalau kita amati, banyak orang yang nggak ngerti kalau di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu adalah bulan yang sangat mulia. Taunya kan kebanyakan orang cuman bulan Ramadan aja. Padahal para Rasulullah dan para sahabat itu ketika sudah masuk Rajab, persiapannya udah kayak Ramadan. Persiapannya udah kayak Ramadan. Nah, ini loh sunnah-sunnah yang dihidupkan menyambut menghadapi bulan haram ini, termasuk bulan Rajab ini adalah satu amalan sunnah yang hampir punah, hampir langka. Makanya ketika kita beramal soleh di bulan-bulan tersebut, kita harus ada niat karena saya menghormati bulan yang dihormati Allah. Ini yang langka di sini. Atau kita mau melakukan maksiat nggak jadi karena takut, karena ini bulan yang suci, bulan yang dihormati Allah. Saya mau marah, misalnya mau marahin anak nih, nggak jadi karena ini bulan Rajab. Ini pahalanya besar, lipat gandakan. Padahal tangan pengen nyupit nih, ngeyel soalnya nggak jadi. Ini bulan Rajab, bisa ini seperti itu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya ada, yaitu ketika Rasulullah SAW memerintahkan beribadalah, ya. Saya bacakan, Rasulullah SAW bersabda, ala ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadalah di waktu haraji itu ketika orang-orang sudah lalai, ketika orang-orang sudah mulai lupa, haraji. Ala ibadatu fil haraji, beribadah di waktu haraji atau orang-orang yang sedang lalai, kal hijrati ilayya, maka pahalanya seperti hijrah kepada diriku. Masya Allah ya. Jadi kalau kita melakukan misalnya nih persiapan untuk menghadapi Rajab, kita sudah seperti kalau mau menghadapi Ramadan, udah deg-degan, udah persiapan, udah misalnya mukena udah dicuci, tempatnya udah dibersihin, udah siap mau puasa, siap, pokoknya siap fisik, siap jasmani dan rohani untuk apa? Ibadah. Kita hidupkan bulan haram tersebut dengan ibadah-ibadah, dengan kebaikan-kebaikan. Kita
menghindari dari kemaksiatan. Nah, itu ada sunnah yang hampir punah, sunnah yang berangka. Kemudian dalil berikutnya ada sebuah hadis bahwa barang siapa yang menghidupkan sunnah yang hampir punah, maka dia akan mendapatkan pahalanya orang-orang, semua orang yang mengamalkan karena terinspirasi dengan kita. Misalnya ini ngajak keluarga, benar-benar dia menghidupkan roja benar karena ngikutin kita. Nah, kita dapat pahalanya keluarga kita yang ngikutin. Itu dalil ya, yang tentang keutamaan menghidupkan sunnah yang hampir punah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang hampir punah, maka dia mendapatkan pahala yang dilakukan orang lain karena terinspirasi atau mencontoh kita. Bagaimana cara menghormati yang tadi kan, maka wajib menghormati bulan-bulan tersebut. Bagaimana cara menghormati, kita akan bahas yang terpenting ini ya. Bagaimana cara menghormatinya? Pertama, kita setiap amal soleh yang kita lakukan harus ada niat untuk menghormati bulan yang dihormati Allah. Ini namanya cara menghormati. Beda soalnya orang yang nggak ngerti ilmu tentang penghormatan terhadap bulan haram itu melakukan amal soleh di bulan Rajab dengan orang yang tahu seperti kita ini ya. Kita kan tahu nih, ini bulan yang mulia. Itu pahalanya beda. Nggak dapat pahala menghidupkan sunnah yang hampir punah ya. Jadi setiap amal soleh yang kita lakukan harus terselip niat untuk menghidupkan bulan, untuk menghormati bulan yang dihormati Allah. Begitu pula ketika kita meninggalkan kemaksiatan, harus sadar bahwa saya nggak mau berbuat maksiat karena ini bulan yang dihormati Allah. Nah inilah kita akan mendapatkan pahala menghidupkan sunnah yang hampir punah. Itu cara menghormati bulan yang dihormati Allah. Karena Allah mengharamkan atau melarang perang. Terutama kalau sekarang kita nggak perang melawan musuh yang manusia ya, tapi perang melawan hawa nafsu. Nah, ini yang lebih sulit, lebih berat. Kemudian cara menghormati bulan haram yang kedua adalah melakukan amal-amal soleh. Melakukan amal-amal soleh. Amal soleh itu terbagi menjadi 3. Amal dengan lisan dan hati dan dengan perbuatan. Nah, 3-tiganya itu harus ada di amal soleh kita. Kadang orang sadarnya kalau amal soleh itu ya perbuatan, dengan sholat, puasa, sedekah, menuntut ilmu. Itu amal soleh yang berhubungan dengan amal perbuatan. Kadang nggak sadar bahwa amalan hati seperti meluruskan niat, jujur, khauf, roja, itu kadang kita nggak sadar itu tuh harus ada juga. Bahkan kedudukannya di sisi Allah itu lebih tinggi amalan hati. Karena amalan hati kan di dalam, orang nggak tahu. Ya kan? Kalau sedekah orang tahu, orang menuntut ilmu tahu, tapi halu hati ya, kita nggak tahu. Umat yang hadir sini niatnya apa? Niatnya bisa, saya pengen lihat rumahnya Abi, beda loh dengan aku nggak enak kalau nggak hadir. Ntar cuma sedikit, kasihan Bu Fatli. Kok kasihan aku? Nggak enak nih ya. Itu amalan hati itu di situ. Niat yang benar yaitu hanya mengharap pahala dari Allah, mengharap ridha Allah, mengharap melihat wajah Allah di surga, itu yang benar. Saya mau taklim karena agar dosa-dosa diampuni Allah itu boleh. Pokoknya niatnya karena Allah semuanya, bukan karena manusia. Nah, bentuk amal-amal itu akan kita bahas. Pertama amal perbuatan dulu ya. Nanti kan itu amalan hati, baru amalan lisan. Amalan perbuatan pertama adalah sholat. Sholat pada bulan Rajab dengan sholat yang
kita lakukan sebelum Rajab dan bulan-bulan yang bukan bulan haram itu beda pahalanya. Beda pahalanya. Allah menjanjikan lipat ganda. Untuk itu ketika bulan Rajab atau bulan-bulan haram kita harus lebih gigih karena itu bonus-bonus ya. Musim ibadah. Jadi musim ibadah bagi orang yang paham itu tidak hanya Ramadan. Musim ibadah itu dimulai dari bulan Rajab. Bahkan para ulama salafus saleh mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan saatnya menanam banyak. Kita tanam kebaikan, tanam amal-amal soleh yang banyak. Nah, bulan Sa'ban adalah bulan menyirami atau memupuk. Nah, baru bulan Ramadan itu bulan saat-saatnya panen. Gitu loh. Ya kalau bulan Rajab ini nggak ada yang nanam, mau panen Ramadan bagaimana? Seperti orang yang melakukan olimpiade, pengen lomba, dia bisa juara 1 olimpiade sedunia, pasti itu persiapannya berapa bulan itu? Padahal Ramadan itu olimpiadenya kita loh. Nah, itu olimpiade kita. Merebutkan apa? Medali takwa. Banyak varian-varian perlombaan yang akan kita ikuti pada bulan Ramadan. Pertama adalah kita perebutkan apakah kita mendapatkan pembebasan dari api neraka dan masuk surga. Itu yang harus kita perebutkan nanti di bulan Ramadan. Kedua, apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, ini juga medali-medali yang harus kita raih di bulan Ramadan. Apakah kita mendapatkan rahmat Allah, ampunan dan pembebasan? Gelar yang tertinggi adalah takwa nanti di bulan Ramadan. Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar menjadi orang bertakwa. Itu medali takwa itu harus kita perebutkan di bulan Ramadan. Nah, untuk itu Allah memberikan waktu latihannya dari bulan Rajab. Nah, sekarang kalau bulan Rajab aja sehari sudah 5 latihannya sudah bisa sholat 50 rakaat. Wah, kaget semua ya. Saya juga kaget. 50 rakaat coba dihitung. Sholat wajib 17. Dia mulai 11. Sholat sunnah sebelum subuh. apa itu? Rawatib 12. Berapa itu? Belum ada 50 loh itu. Baru 40 kan? Duha. Mau berapa? 4. Belum 44. Loh, baru 44. Masih 6 lagi. Sholat sunnah wudu, sholat sunnah mutlak. Nah, kalau kita sebelum bulan Ramadan dari bulan Rajab sudah 50 rakaat. Nah, nanti di bulan Ramadan bisa melebihi. Karena orang yang latihan maksimal itu mendapatkan hasil yang lebih dari maksimal tersebut. Karena Allah menghargai usahanya gitu loh. Allah menghargai usahanya. Kalau nggak ada usaha ya gimana mau tinggi. Tuh amalan sholat. Karena saking Allah itu memberikan kesempatan untuk latihan, makanya di bulan Rajab itu diberi bonus pahalanya berlipat ganda. Padahal baru latihan loh. Apalagi nanti ketika di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu tinggal panen. Tinggal memetik hasil karena udah latihan keras dari bulan Rajab. Itu sholat ya. Kita tingkatkan sholatnya. Terutama kalau wajib ya kekhusyuannya. Ya khusyuknya susah. Karena banyak orang yang sholat begitu takbir yang lupa-lupa jadi ingat. Yang lupa-lupa jadi ingat. Oh iya, ternyata tadi itu di situ. Ingat kan? Jumuran. Ya Allah, kunci yang kemarin hilang ternyata ada, ya Allah, di laci. Ya. Jadi ingat semua Bang, yang lupa-lupa jadi ingat. Kalau ingatnya utang, alhamdulillah. Ya, jadi khusyuk ini ya kita perhatikan. Kita baca-baca bagaimana sholat bisa khusyuk. Khusyuk itu kaitannya dengan hati ya. Kalau khusyuknya kurang berarti hatinya belum sehat. Gimana cara menyehatkan hati? Harus makanan nutrisi sehat buat hati. Apa itu nutrisi? Kalau nutrisi buat ragam udah tahu, nggak usah saya ajarin. Kalau nutrisi buat hati, nanti makanya kajian
berikutnya mungkin saya akan ngisi tentang tazkiyatun nufus ya. Bagaimana menyehatkan hati agar begitu Ramadan tuh hati kita tuh benar-benar sehat. Kalau hati sehat tuh semangat untuk ibadah. Enteng rasanya. Iya. Ya, habis ini ya mungkin kalau nggak kajian tentang Ramadan sama tazkiyatun nafs, pokoknya waktunya mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk begitu masuk Ramadan tuh hati kita tuh sehat. Kadang orang merhatiin badan yang pegel-pegel daripada pegelnya hati. Padahal pegelnya hati itu kadang melebihi pegelnya badan. Sakitnya luar biasa Bu, sakit hati itu. Jadi pada ingat ya sakitnya. Yang kedua, amal yang perlu kita tingkatkan di bulan haram untuk menghormati bulan haram adalah puasa. Nah, perbanyak puasa di bulan haram. Di sini ulama tabi'in yang bernama Sofyan As-Sauri mengatakan bahwa waktu 4 bulan haram itu adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa. Jadi para salafus soleh ya, orang sahabat dan para tabi'in Rasulullah, apalagi Rasulullah itu sangat suka banget puasa itu di bulan-bulan haram. Nah, karena apa? Karena berlipat gandakan pahalanya. Apalagi di bulan Rajab. Jadi puasa di sini adanya puasa sunnah biasa, tapi kita tingkatkan. Bukan 10 hari. Puasa Daud ya. Bukan puasa yang ada pernah dengar kan ada kalau Rajab puasanya 10 hari dari tanggal 1 sampai 10. Pernah dengar nggak? Nggak cuma dengar, saya lihat sendiri lagi apa Mbak? Puasa, 10 hari. Puasa apa itu? Rajab Ufat. Lah, nggak ada dalilnya. Nggak ada contohnya dari Nabi. Yang ada, tingkatkan puasa di bulan haram. Para Rasulullah dan para sahabat itu puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Itu puasa yang paling tinggi loh ya. Posisinya peringkat paling tinggi. Nih, kalau kita mau pengen medali yang paling tinggi di puasa Daud. Di sini anak murid kita ada namanya Daud. Itu contoh buat puasa. Berarti uminya itu terinspirasi untuk puasanya Daud. Masya Allah ya. Sampai Nabi Daud itu dicontoh Allah memberikan suri tauladannya di puasanya. Masya Allah. Pertama puasa Daud. Jadi Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Terus ranking kedua puasa Senin Kemis. Ranking kedua, pilih mana? Kalau udah puasa Daud, itu udah nggak puasa yang lain, udah masuk ke situ semuanya. Udah nggak usah ayam mulpit, nggak usah Senin Kemis, udah masuk semuanya itu. Karena posisinya paling tinggi. Yang ketiga puasa ayam mulpit 3 hari itu loh. 13, 14, 15. Yang terakhir apa ya? Nggak puasa nih kan. Paling nggak 3 hari ya dalam 1 bulan itu kita puasa. Senin, bisanya mungkin kita Senin Kemis puasa ayam mulpit ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa berpuasa karena Rasulullah dan para sahabat benar-benar menghidupkan puasa ketika bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Ini perbanyak. Jadi di bulan Rajab itu kita benar-benar untuk latihan menanamkan diri untuk dari Rajab tuh sedekah. Jadi nanti bulan Ramadan tuh enggak langsung kaget habis-habisan di bulan Ramadan buat sedekah karena nggak biasa ya. Kenapa? Karena sedekah di bulan haram termasuk bulan Rajab itu juga dilipat gandakan. Yang biasanya Allah menjanjikan orang yang sedekah itu dilipat gandakan 700 kali. Misalnya saya sedekah 1000, jadi berapa ribu? Dikalikan 700 loh. Jadi 700.000 coba. Ada nggak bank di dunia ini yang bunganya segitu? Nggak ada. Ini bank Allah itu ya. Karena apa? Karena orang tuh nggak, karena pahalanya belum kelihatan sekarang. Coba sekarang nabung di Bufat ngasih 1000 dapat 700, penuh nih rumah saya dengan uang. Karena belum kelihatan. Ini benar-benar terjadi dan yakin Allah yang akan menggantikan. Itu kalau sedekah di hari-hari biasa seperti ini. Tetapi kalau sedekah di bulan haram tak terhingga dilipat gandakannya.
berlipat-lipat ganda. Nah, sedekah ini mumpung di bulan haram, kita adakan varian-varian sedekah. Jangan melulu sedekah fakir miskin aja. Ada beberapa sedekah. Pertama, sedekah fisabilillah. Sedekah fisabilillah itu ketika kita taklim ada infak gitu tuh. Itu sedekah fisabilillah ini tertinggi karena dari sedekah fisabilillah itu akan bisa menegakkan dakwah Islam, ikut andil dalam menolong agama Allah. Yang kedua adalah sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini mengalir nanti sampai kita meninggal. Contohnya apa sedekah jariyah? Membangun masjid, tapi lihat dulu masjidnya yang benar-benar untuk melakukan kegiatan Quran dan Sunnah. Kedua, ikut bangun pondok-pondok pesantren, ya. Terus memberi makan orang-orang miskin penghafal Al-Quran, ya. Memberikan mushaf Al-Quran, ikut andil sedekah, mengalirkan air untuk sumur, untuk pengairan, itu juga sedekah jariyah. Nah, kalau kita orang yang cerdas, ketika kita bersedekah jariyah, jangan lupa untuk niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Jadi bisa ngalir. Apalagi orang tua kita yang sudah meninggal kayak bupati ini yatim piatu nih, kasihan. Nah, iya iyalah udah tua. Udah tua pasti udah yatim piatu. Itu niatkan ketika kita sedekah dan niatkan untuk kedua orang tua kita. Jadi saat itulah orang tua ketika misalnya kita kirimi amal atau sedekah atau amal soleh kita berasa langsung di alam barzah sana. Doa pun juga ada kisah ya, saat dia ada contoh, ada sebuah hadis bahwa yang sedang orang tua yang sedang diadab di neraka, itu tiba-tiba malaikat berhenti mengadabnya. Gimana saya mau mengadab? Ya, anakmu istighfar untukmu, memohonkan ampun, langsung berhenti. Kita yang memiliki orang-orang yang kita cinta yang sudah meninggal, itu nunggu kiriman dari kita. Apalagi di bulan Rajab, bulan yang dihormati Allah. Jadi mereka biar merasakan mulianya juga, sucinya juga, berkahnya juga di bulan-bulan haram. Jangan hanya yang di dunia saja, ya. Nah, sedekah yang ketiga adalah sedekah memberikan fakir miskin, memberikan sedekah kepada fakir miskin, anak-anak yatim, ya. Sedekah makanan, ya, sedekah memberi buka puasa orang sudah yang puasa di bulan Rajab. Ada nggak kalau di bulan Rajab? Perasaan banyaknya di bulan Ramadan, pada ngirimin buka puasa. Tapi kalau bulan Rajab nggak ada. Ada? Bulan Rajab ada, Masya Allah tuh. Udah. Oh, Senin Kamis, Masya Allah ya. Ini bulan Rajab tingkatkan. Itu sedekah. Sedekah untuk memberi makan. Ada yang berpendapat bahwa memberi makan orang-orang Muslim itu juga termasuk jariyah ya, karena itu menjadi darah daging yang mengalir terus sampai dia selama dia masih hidup sehat buat ibadah, pahalanya ke kita. Makanya kalau ada yang paham, kalau ngajak pergi rebutan mau traktir, ya kalau ada duit rebutan mau traktirnya, meskipun hanya nasi uduk misalnya. Enak aja nasi uduk sekarang juga ada yang mahal ya, 10.000 ya memang Allah tuh menilai bukan banyaknya tapi istiqomah kita ya dalam beramal. Kemudian yang perlu kita untuk menghormati, jadi kita kalau mau sedekah apapun yang saya jelaskan tadi, niatkan untuk menghormati bulan yang dihormati Allah ya. Biar pahalanya dapat banyak. Puasa juga gitu, sholat juga gitu. Yang keempat, perbanyak menuntut ilmu, ikuti majelis taklim. Ya biasa sebulan sekali, bisa 2 minggu sekali. Ya biasa 2 minggu sekali, seminggu sekali. Ya biasa seminggu sekali, wah saya mau 2 kali seminggu. Atau yang biasa 2 minggu mau tiap hari, nyari di mana. Kalau nggak ada ya dengerin YouTube. Tapi mesti ada sih setiap hari kalau kita mau nyari. Apa Bupati mau tiap hari? Mau sih mau ya. Tapi ya dengerin bosan. Selanjutnya
ke berapa? Amal soleh untuk menghormati. Jadi taklim di bulan haram pahalanya juga beda, ya, lebih, masya Allah, lebih berlipat ganda juga. Dan masuk ke taman-taman surga itu beda, taman-taman surga dia hari-hari biasa dengan hari-hari haram. Kemudian birrul walidain. Nah ini birrul walidain ini juga bagian dari poin amal soleh ya? iya, amal soleh tentang anggota badan. Birrul walidain. Tadi pertama kan sholat, puasa, sedekah, taklim, ya, menuntut ilmu. Kelima birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apalagi yang masih hidup. Rugi ya, celaka bagi orang yang masih ada orang tuanya yang masih hidup, baik ibunya saja atau bapaknya saja, bahkan kedua-duanya. Kok sampai nggak masuk surga, itu kebangetan itu. Celaka. Bahkan kata Rasulullah, celaka bagi orang yang masih punya orang tua. Kok nggak sampai membuat kita masuk surga? Berarti karena apa? Karena peluang masuk surga birrul walidain itu paling lebar, paling mudah, dan pintu surga yang paling tengah lebar, mudah. Langsung pada bayangin, wah aku udah birrul walidain apa belum? Apalagi nyesel kalau sudah yatim piatu gini, nyesel gimana ya, karena dulu pernah nyakitin orang tua, dulu pernah membuat orang tua nangis. Saya ingat loh, pernah membuat orang tua nangis, tapi saya udah minta maaf sebelum meninggal. Namanya masih kecil kan, pernah kan kita lihat orang tua nangis. Makanya kita sekarang menjadi orang tua, kalau kita sampai nangis karena anak, maafkan ya, maafkan anak kita. Karena anak sekarang tuh kalau kita sensi itu nangis terus, tahu, bikin kita nangis, kesel. Agar kita juga nanti orang tua kita yang ketika masih sebenarnya masih memendam sakit hati dengan kita, ketika nanti dipertemukan di akhirat, itu juga memaafkan kita. Kalau kita juga banyak-banyak memaafkan anak-anak kita. Saya rasa orang tua kita dulu juga, masya Allah ya, sangat lapang dada menghadapi kenakalan kita, menghadapi kejengkelan kita jengkelin ya, menghadapi apa ya, pokoknya bikin kecewa orang tua itu, orang tua insya Allah pada lapang dada. Nah, sekarang yang masih hidup segera untuk mohon ampun, minta maaf ya. Kita perbaiki hubungan baik kita kepada kedua orang tua kita. Minimal kalau yang jauh nelpon, perhatikan coba kita ngingetin anak dengan ngingetin orang tua banyak mana. WA coba sehari itu tiap hari WA nggak sama orang tua yang jauh. Nah, ayo loh. Ini birrul walidain loh. Nelpon lah, meskipun cuma sini Harapan Jaya seneng loh ditelepon. Misalnya ibunya di Harapan Jaya. Ya, saya ini ya. Kalau saya lihat ya, yang tahu saya Umum Farah kan ibunya di Harapan Jaya. Yang saya kenal ya. Nah, itu di WA, Ma, udah makan, udah sarapan belum? Masya Allah. Itu birrul walidain. Padahal nggak beliin sarapan, panangin. Misalnya lo contoh, apalagi datang ngasih sarapan. Nah sekarang bagi yang sudah meninggal, doakan, itu sampai langsung doakan, terus ketika amal soleh niatkan untuk orang tua kita. Ya, saya rasa ini juga udah ada kan yang udah yatim piatu selain saya. Ada ya, ya, Tidak. Oh ya, masya Allah, kasihan. Makanya kita lakukan amal soleh di bulan Rajab untuk kedua orang tua kita. Nah, masih banyak yang nggak kalah pentingnya adalah akhlak, memperbaiki akhlak. Berakhlak yang baik itu termasuk amal perbuatan juga. Berakhlakul karimah, perbaiki akhlak kita. Karena keimanan seseorang itu terbukti dari akhlaknya loh. Katanya udah beriman, tapi masih nyakitin orang kalau ngomong, masih bikin orang panas, masih kalau ada dia deh rasanya bikin panas aja ngomong, pamer sombong gitu. Itu harus kita perbaiki, terutama di bulan paling apa ya, paling lambat ya bulan Rajab besok. Kalau bisa mulai nanti ya, mulai sekarang kita berniat untuk memperbaiki akhlak kita. Itu amal-amal soleh yang masih banyak sekali amal-amal soleh
Contohnya menengok orang sakit. Nah, cari orang sakit ya di bulan Rajab. Kalau nggak ada ke rumah sakit Ananda atau Pripaya. Ya nggak apa-apa. Ada saya pernah teman ditengok orang yang tinggal dia nggak kenal. Salah kamar kali. Enggak, memang dia kata susternya, dia memang setiap hari ke sini Pak pulang kerja. Karena dia tahu bahwa menjenguk orang sakit dari perjalanan dia dari PT, dia kerja di PT itu sampai rumah sakit Ananda itu seperti panen buah-buahan di surga. Dari perjalanan misalnya kita mau nengok ke Primaya, sini Primaya situ ada tuh dapat berapa karung itu buah. Tapi panennya di surga. Kalau sekarang misalnya nengok buah di rumah dapat apel 2 kresek, masih semua ikut dah, nggak ada nggak ikut. Ini karena buah-buahnya nanti masih di surga, jadi orang pada cuek aja nggak percaya. Jadi semakin jauh semakin banyak buah-buahan yang kita panen. Tapi kebanyakan orang semakin jauh semakin males. Ntar pasti di rumah sakit aja kalau pulang. Ketika pulang entar dulu ngumpulin teman-teman. Begitu udah ngumpul ya udah sembuh. Wah, nggak dapet pahala itu jadinya. Dan gimana tuh nggak jadi dapet. Padahal dari rumah sampai ke orang yang kita jenguk itu panen buah-buahan di surga. Nah di saat duduk, ini udah sampai di orang yang sakit, itu rahmat Allah meliputi dia. Jadi pas duduk sampai di tempat yang sakit itu rahmat Allah sampai dia berdiri. Kok dia lama ya berarti rahmat Allah lama. Tapi jangan lama banget, yang sakit pegal juga tuh, nggak pulang-pulang. Kecuali kalau apalagi kalau sakitnya masih parah. Kalau terlalu lama juga kasihan. Jadi selama dia duduk sampai dia berdiri pulang, rahmat Allah meliputi. Jadi berikan rahmat Allah. Nah setelah pulang, perjalanan pulang sampai 12 jam 70.000 malaikat mendoakan, memohonkan ampun kita karena kita menjenguk orang sakit. Nah hewan itulah yang ya hari ke situ tuh pengen setiap malamnya tuh dia didoakan malaikat, dimohonkan ampunan. Nah, kita karena sebulan sekali aja TK Salam yang berapa yang sakit, yang ikut nggak ada semuanya wali murid. Padahal perjalanan kita misalnya kita kemarin nengok dari Alinda ke VIP. Wah, dapat berapa karung nih, naik mobil cepet. Jalan lebih banyak tuh panennya. Kalau jalan. Ya, gitu. Masya Allah, mulai sekarang karena kita tahu pahalanya begitu banyaknya ketika menengok orang sakit atau ziarah. Ziarah itu apa? Berkunjung. Bukan ziarah itu bukan ke kuburan ya. Ziarah itu berkunjung. Artinya mau ziarah ke bupati, emang bupati meninggal. Orang yang nggak ngerti. Bukan silaturahim namanya, ziarah. Ya. Ziarah berkunjung ke saudara itu pahalanya sama dengan menjenguk orang sakit. Ya panen buah-buahan di surga, diliputi malaikat dan doakan 70.000 malaikat. Nah itu ketika di bulan biasa itu pahalanya seperti itu. Tapi ketika kita lakukan di bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu lipat ganda. Gimana nggak mau nyari orang yang sakit tuh? Jadi dijadwal katakan 1 Rajab siapa yang sakit? Acung, lalu ditengokin wali murid TK Salam 80 orang. Misalnya seperti itu. Nggak mau juga ya kalau ditawarin terus sakit ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan amalan-amalan ini ya. Amin. Kemudian amalan itu amalan perbuatan ya. Amal apa lagi ya? Menjenguk orang sakit, ziarah, menuntut ilmu, berakhlakul karimah. Terus mendidik anak kita nih, tugas kita nih setiap hari. Apalagi mau ulangan misalnya. Kita ngajarin anak kita itu pahalanya lebih berlipat-lipat dibandingkan ngajarin di bulan-bulan lain. Berarti mulai bulan Rajab yang biasa ngajarinya setengah jam bisa 2 jam. Anaknya mampu. Jangan gitu dulu lah. Bulan Rajab ya nak, bulan Rajab nak. Berdoa kita kadang juga nggak mau doa dulu sih, ya Allah berilah kemudahan, lembutkan anak hamba ya Allah. Udah pesimis dulu. Kita kadang nggak minta tolong sama Allah, lupa. Rasanya kita udah bisa menguasai anak kita sendiri. Anaknya 5 berapa? Padahal Allah yang membolak-balikkan hati, Allah yang
yang menguasai hati anak kita. Kita minta sih sama Allah, ya Allah lembutkan anak hamba, ya Allah mudahkanlah dia belajar, ya Allah. Saya pengen ngajarin anak itu sebenarnya pengennya 2 jam, tapi ternyata setengah jam udah nah, tapi kita pahalanya udah 2 jam loh, karena kita niatnya udah 2 jam. Ternyata anak kita setengah jam aja udah kabur-kaburan. Tapi kan kita niatnya 2 jam. Tapi niat Allah mah tahu loh, niatan bahwa niat beneran. Ya, tapi ya dapat niat 2 jam deh. Tapi ternyata cuma niat-niatan. Niat yang bener. Ajarin 2 jam, ternyata nggak sampai 2 jam udah nggak mau. Ya jadi mengajarin anak, mendidik anak, termasuk amal yang dilipat gandakan pahalanya. Kemudian amalan hati, ini nggak kalah pahalanya besar. Kita itu untuk menghormati bulan yang dihormati Allah. Pertama adalah amalan hati, pertama adalah meluruskan niat. Nah ini amalan hati. Di saat beramal soleh, ketika di bulan haram harus benar-benar kita luruskan niat kita. Untuk apa kita melakukan sesuatu kebaikan ya. Bahkan itu cuman amalan-amalan mubah. Makan misalnya, mau makan mau enggak kan enggak ada pahalanya tuh. Itu kan mubah. Itu akan menjadi amal soleh ketika kita makan niatnya untuk agar badan kuat, sehat untuk ibadah. Karena saya pengen menghormati menghormati bulannya dihormati Allah, makanya saya makan sehat, bismillah. Jadi mubah, makan itu kan makan minum itu mubah, tapi ketika kita mengikuti sunnah Rasul dengan bismillah, dengan niatnya biar untuk kekuatan badan untuk ibadah, itu menjadi mubah, menjadi sunnah, jadi amal soleh. Itu contoh. Meluruskan niat juga ketika kita mendidik anak-anak kita, niatnya apa? Jangan cuma niatnya agar anak pintar doang. Kan biasanya saya ngajarin anak biar anakku cerdas. Salah juga. Biar anak saya menjadi anak soleh. Ya. Kalau soleh itu dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Kalau cerdas kalau nggak bermanfaat, buat apa? Nipu doang. Apa tuh licik doang nanti kalau udah dewasa ya. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat, ya cerdasnya itu dimanfaatkan untuk orang tuanya, untuk orang banyak ya. Dimanfaat untuk dirinya juga. Jadi meluruskan niat ketika kita beda loh orang yang ngajarin anak, misalnya membimbing anak-anak belajar dengan niatnya karena Allah, dengan niatnya biar anak bisa, beda. Kalau biar anak bisa, kesel banget kalau anak nggak bisa-bisa, cupit pengennya. Kesel banget. Perasaan gini gampang banget. Ya iya kita orang tua gampang. Coba kalau di saat kita usia segitu. Mungkin kita yang susah. Kadang kita tuh marah tuh karena menganggap anak kita udah seperti umur kita. Bayangkan kalau kita tuh dulu seumur itu, bisa nggak kayak gitu? Makanya kita niatkan mendidik atau ngajarin anak kita akan menjadi anak yang soleh. Minta tolong pada Allah agar Allah mudahkan, lembutkan hati anak hamba ya Allah agar mudah menerima ilmu yang saya berikan pada malam hari ini gitu ya. Luruskan niat. Kedua, niat apa saja ya, niat sekolah, aktivitas kita hari-hari lah. Niatkan karena Allah semuanya. Itu amalan hati. Apa ada pahalanya? Banyak, pahalanya besar. Justru inti dari diterima atau enggaknya amal kita itu tergantung niatnya. Makanya niat itu suatu amalan hati yang nomor 1. Karena niat itu nggak ada yang tahu hanya Allah dan kita sendiri. Ya, kita melangkahkan kaki dari rumah tadi niatnya apa? Sekarang tadi yang nggak luruskan sekarang. Luruskan sekarang. Bisa jadi saya juga tadi bisikan setan, kalau nggak datang nggak enak juga lah. Ya. Tanggung jawab saya mau ngisi kok nggak datang. Nah itu udah bisikan setan yang mengotori hati saya agar saya itu lillah. Kita semua pasti ada bisikan untuk membersihkan niat aja. Tadi meluruskan niat mesti ada embel-embel niat-niat yang nggak, karena Allah banyak harus kita luruskan. Yang kedua, amalan hati yang kedua adalah sabar.
Sabar. Ini karena kenapa nomor 2 sabar? Karena apa? Karena amalan sabar ini selalu apa? Selalu ada, bahkan setiap menit kesabaran itu diuji oleh Allah. Nah, bagaimana caranya? Saat kita didolimi, saat kita itu harusnya marah, misalnya ada salah paham sama suami, yang benar tuh kita dituduh yang enggak, disalah-salahin, rasanya pengen marah aja tuh. Orang kita benar kok, ngeyel. Nah, saat itu kita diam, kita ridho, kita nggak marah, itulah pahala berlipat ganda. Mungkin ya suami salah kok nggak dibenerin sih Bu, tapi ditahan dulu ketika bulan Rajab. Sebelum diem aja udah. Yang penting kita diem melakukan perbaikan, jangan diem mengabaikan, ngeledek tuh namanya ya. Terutama tuh ketika kita sabar menghadapi suami, terutama lo ya. Nah, kedua anak, ya selebihnya banyak juga sih. Dalam perjalanan aja kita kadang cuma sebentar aja diuji kesabarannya, ya. di jalan misalnya. Itu amal yang benar-benar Allah memberikan pahalanya tanpa batas, apalagi di bulan haram. Jadi pahalanya orang sabar tuh nggak ada ketentuannya sampai apa-apa, sampai tanpa batas, karena memang berat. Karena ujian sabar hampir setiap menit, setiap detik. Kalau ujian yang lain bisa jadi momen-momen tertentu, tapi kalau sabar tuh nggak kenal waktu, kapan saja ujian sabar. Yang ketiga, roja, khauf. Khauf itu takut kepada Allah. Kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah. Kita mau berbuat maksiat karena takut kalau Allah murka. Itu namanya takut. Dan temennya takut apa? Roja. Roja itu berharap. Takut dan roja ini 2 poin yang nggak bisa dipisah-pisahkan ya. Ini harus ada ketika kita diuji. Jadi khauf dan roja harus hadir ketika diuji. Baik itu diuji kesenangan maupun diuji kesedihan. Kalau diuji sedih, rasanya takut apa? Kalau diuji misalnya diuji sakit ya, diuji kesedihan sakit, kita harus tambah berharap pada Allah bahwa rasa sakit saya ini karena Allah memberikan kasih sayangnya agar saya mau tingkatan surganya lebih tinggi. Itu rasa harap. Rasa rojaknya, ya Allah saya takut sakit ini karena dosa-dosa saya. Gitu. Itu harus hadir ya ketika saat kesedihan, saat kesenangan. Contohnya apa? Bagaimana menghadirkan rojak dan khauf. Ketika mendapatkan kesenangan, rasa rojaknya, ya, berharap ujian kesenangan dari Allah ini, ya, berharap apa? Berharap mendapatkan kasih sayang dari Allah. Takut ya Allah, kalau saya diuji kesenangan ini, takutnya itu membuat saya lupa ya Allah, lupa dengan kesenangan itu. Khauf dan roja ketika berbenturan di saat ujian, baik ujian kesenangan maupun kesedihan. Juga khauf dan roja itu hadir ketika kita berdoa. Ketika berdoa atau beribadah nggak ada khauf dan roja, itu rasanya nggak ada rohnya, nggak ada rohnya. Misalnya kita berdoa gini-gini, nggak ada rasa harapnya, nggak ada rasa takutnya sama Allah, ini ngapain itu? Ya, makanya harus ada. Ketika kita berdoa, ya Allah, saya berharap doaku dikabulkan. Rojaknya, ya Allah, saya takut kalau doaku ini nggak diterima karena dosa-dosa saya yang banyak. Itu rasa khauf dan rojak. Tingkatkan ketika di bulan Rojab. Bahkan sebelum Rojab, dari sekarang pun kita harus amalan rojak dan khauf ini pahalanya Masya Allah. Karena hanya Allah yang tahu, karena ini amalan hati. Jadi kita itu harus ada waktu khusus untuk berduaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Khauf dan rojak ini bisa tumbuh, bisa terbiasa. Dan yang ketiga setelah khauf rojak adalah menangis. Ini kaitannya kalau udah khauf dan rojak ini kita amalkan,
akan muncul yang namanya tangisan. Jadi air mata ini nggak akan keluar kalau nggak ada khauf dan roja. Padahal tangis atau air mata itu satu tetes aja keluar dari air mata kita karena takut pada Allah, itu bisa memadamkan api neraka. Satu tetes aja, cuman tes satu, sebesar kata Rasulullah sebesar lalat, jadi cuma tes dah, habis itu udah nggak keluar lagi. Satu tetes doang itu bisa menghapuskan memadamkan api neraka. Apalagi sampai bukannya basah, jilbabnya basah karena air mata. Tapi karena takut pada Allah loh ya, bukan karena diomeli suami tadi. Bukan karena sakit hati sama anak nangis. Itu karena takut kepada Allah. Takut kalau nggak masuk surga, takut karena adab Allah di dalam kubur. Takut kalau dosa-dosa kita nggak diampuni. Mengakui dosa-dosa kita sampai meneteskan air mata, itu yang bisa memadamkan api neraka. Amalan hati yang selanjutnya adalah jujur tidak bohong. Jadi jujurnya di bulan Rajab itu pahalanya lebih tinggi daripada jujur kita di bulan-bulan lain, ya, di bulan-bulan haram. Misalnya ditanya suaminya, Bu, itu uangnya masih ada nggak bulan ini? Orang sekarang papa mahal, ya habis lah. Padahal masih ada tuh. Wah, itu gak jujur namanya. Nah, caranya jujur gimana? Ya, kalau cerita mahal-mahal boleh, tapi bilang habisnya jangan, ntar habis beneran. Ya masih sih, mudah-mudahan cukup. Mudah-mudahan cukup. Susahnya kan kalau kita ditanya itu kan, gimana ya padahal masih kurang. Tabiatnya wanita itu kurang kan, kasih duit. Pokoknya ditambahin hampir itu. Pengalaman pribadi jadinya. Selanjutnya amalan hati selanjutnya adalah mahabbah. Rasa cinta kita kepada Allah harus kita tingkatkan. Karena semua amalan-amalan hati itu akan kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, seluruh amalan hati itu bisa kita lakukan kalau hati kita sehat. Olahraga hati ada nggak? Udah pernah bahas buku tentang olahraga hati? Enggak. Nah, itu kita bahas ya. Sufat punya bukunya. Olahraga hati. Bagaimana olahraganya hati? Ada bukunya ya. Belum kita bahas nanti. Insya Allah. Sekarang amal soleh. Tadi anggota badan. Sekarang amal soleh, amalan lisan. Amal soleh itu amal hati, anggota badan dan lisan. Perbanyak zikir. Bicaralah dengan bicara yang bermanfaat. Amal lisan. Kira-kira kalau WA itu lisan nggak sih? Lisan nggak? Lisan meskipun itu jari dengan jari, itu kan dari lisan. Sekarang saya lisan nggak pernah bicara apa-apa kok, tapi WA-nya nyakitin orang, ngomongin orang. Itu amal hati. Jadi bagaimana amalan lisan? Pertama, berbicara yang bermanfaat, berbicara yang baik, ya, menjaga lisan. Jangan sampai bicara kalau enggak yang bermanfaat. Kedua, perbanyak zikir. Misalnya ada sebuah zikir yang pahalanya itu melebihi bumi seisinya. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita ucapkan sekali, berarti kita punya harta, punya kekayaan sebesar bahkan melebihi bumi seisinya. Nah, berarti kalau yang dari pagi tadi baru ini tadi ngucap, berarti baru dapat. Ya. Kalau yang sudah dari perjalanan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, makanya orang-orang yang masuk surga nanti kaya raya ya, kaya raya. Nah, ini satu ucapan itu aja kekayaan bumi seisinya. Yang kedua, ada satu amalan yang kalau kita mengucapkan itu dicintai Allah dan memberatkan timbangan. Apa tuh? Kalau ditimbang itu berat ditimbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang mudah diucapkan di lisan, tapi ringan nanti berat di timbangan.
dan dicintai Allah. Ucapin itu. Dari rumah ke TK subhanallah bihamdi subhanallahil adzim udah berapa ratus itu. Apalagi yang rumahnya jauh, Babelan misalnya. Jadi 1 detik aja sudah bisa meraup. Misalnya 1 detik aja kita sudah bisa mengucapkan bisa 10 kali loh. Namun kita masih kadang bahasa bengongnya, main HP-nya yang lama. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzimnya jadi lupa. Banyak lagi amal soleh misalnya la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, itu kalau 100 kali kita seperti apa? Sedekah. Ya, sedekah apa? Membebaskan 10 budak. Padahal budak tuh kalau zaman Rasulullah tuh mahal ya, ratusan juta. Bang dari pagi udah ada belum mulai sedekah 1 juta coba yang di sini? Ada ini. Langsung istighfar astagfirullahaladzim. Bisikan setan. Itu bisikan setan soalnya. Misalnya nih, dari anak-anak kita yang nyata aja ya. Kita kumpul nih anak-anak pada di sekolah. Kita merasa dalam hati kita anak saya yang paling ganteng deh. Ante nih paling pinter nih, ranking 1. Batin doang nih di dalam hati, itu namanya ujub. Karena ini yang tahu hanya Allah ya. Susah juga ya. Insya Allah. Butuh pertolongan Allah. Butuh pertolongan, makanya kita minta pertolongan Allah dari sifat-sifat, dari hati-hati, penyakit-penyakit hati, itu penyakit hati ujub itu. Makanya nanti kita akan membahas untuk bagaimana membuat kita sehat hati kita. Kalau hati kita sehat gak akan ada ujub, gak akan ada ria, dan ada iri, dengki. Jadi penyakit hati itu juga cuma iri, dengki juga. Malas ibadah itu juga penyakit kok. Malas sholat, malas puasa, malas, apalagi malas sedekah. Wah, itu berarti hatinya nggak sehat, ada penyakitnya. Karena kalau hati yang sehat itu senangnya sedekah, senang puasa, senang beramal soleh, pokoknya senang berbuat kebaikan, pengen memperbaiki akhlak, itu hati yang sehat. Kalau nggak sehat rasanya berat. Mau sholat aja entahlah baru jam 1, baru jam. Itu berarti ciri-ciri hati yang sakit itu malas ibadah. Nah, mau Ramadan mau bulan Rajab, makanya kita dulu para salafus saleh ketika mau Ramadan itu mesti materi yang dibahas adalah tentang hati. Makanya sebelum masuk Ramadan kita akan mempelajari tentang bagaimana hati kita agar sehat. Ya sekarang sampai di sini aja dulu, insya Allah nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Sekarang kita buka sesi tanya jawab, tapi sebelumnya kita tutup. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.